Titip salam, tetap semangat berjuangnya, pantang menyerah walaupun tak digubris. Wah. Selamat siang, kembali lagi bersama kita Astrologi. Kali ini kita ada di konten podcastan lagi ya. Setelah 1 minggu ya kita Setelah podcast, diserang. ya. Setelah diserang Army, hari ini kita akan diserang. Kedatangan teman ya, narasumber. Siapa namanya? Halo, nama gue Afifa. Gua seperti biasa bersama Adam Hardika dan ini Dan gua Charles John Hernandez. kita akan membahas intrik yang kemarin sempat kita bahas di Di Popodcastan. di Popodcastan ya. Itu apa Be? Tentang Feminis. bikin bekal. Social justice warrior. Oh, Ya, aduh ini nih. langsung aja kali. Enggak, Bukannya dari- biar pada ngerti. Jadi kemarin tuh kan bikin konten podcastan tentang army, Sepeda. sepeda sama yang agak sensitif yaitu feminis. Nah, kemarin tuh banyak yang nggak tahu juga feminis itu apa. Makanya gue langsung, daripada gue yang bikin opini nih feminis tuh yang kayak gini akhirnya salah. Mungkin temen gue lebih tahu, tapi kalaupun dia ngasih taunya salah ya namanya manusia. Dan basicnya dia bukan feminis Pak. Iya, dia dia basic udah bukan klaim. feminis. Jadi klaim nih lu tuh apa? Jadi sebenarnya gue nggak pernah claim myself as a feminist. Ya. Tapi gue emang lebih fokus untuk urusan pelecehan, kekerasan, dan ruang aman untuk korban atau mungkin penyintas kekerasan seksual. Nah, Kalau itu sih gue pro. Kalau bikin bekal, bedain yang kita dibayar bedain berbakti dengan apa namanya? penindasan. Berbakti dan pemindasan tuh beda. Cinta pesat. Ya gitulah ya. Coba jadi apa bahan yang pertama Be? Yang pertama, gue pengen, karena Indonesia itu nggak bisa disuruh educate yourself, jadi kita bakal mengeducate walaupun Sadar. agak susah. Dari pertanyaan yang pertama, feminis itu apa? Menurut Menurut pandangan Anda ya. Ini gue ambil secara universal aja ya. iya boleh, lebih bagus. Supaya pada paham. Jadi sebenarnya gerakan yang dia gerakan politik, ekonomi, dan sosial, emang tujuannya itu untuk kesetaraan gender. Jadi kesetaraan dan ekuitas. Kalau kesetaraan kan kayak ini ada orang A, B, C gitu, tapi dibaginya sama nih satu. Oh iya. Nah kalau ekuitas itu dia bisa ada orang A, B, C, tapi dibagi itu berdasarkan kebutuhannya. Nah terus di feminis itu kan terus muncul tuh bercabang. Ada kayak apa sih? Patriarki, misogiri, istilah dalam patriarki, dalam feminisme. Jadi itu yang patriarki itu adalah kondisi sosial, dan dia emang utamain tuh laki-laki sebagai pemegang utama kekuasaan atau mungkin sebagai bos kayak gitulah. Nah kalau misoginis itu kayak pola pikir tapi itu negatif mulu ke perempuan gitu. Pokoknya kerjaannya kayak perempuan tuh salah, ngomong apa tuh perempuan tuh salah. ibaratnya budak. Iya pokoknya Di bawah, pokoknya udah diibaratin kayak salah mulu, sudah Ya. kayak second sex, kayak orang kedua gitu. Padahal selama ini cowok yang selalu salah, wanita selalu benar. Kurang apa lagi sebenarnya? Sebenarnya saya aja hidup seperti itu Pak. Salah lagi gitu di mata cewek. Salah. Emang lu hidup udah salah sih. Wah, tuh langsung keluar. Nah terus kemarin tuh lagi heboh juga di Twitter kan, masalahnya kayak Oh itu sih cukup parah sih. gue nggak nyebut mereka feminis ya, nih disclaimer, gue nggak nyebut mereka feminis, gue nyebutnya mereka oknum yang ibaratnya kalau misalnya gue masuk ke suatu organisasi, tiba-tiba ada orang ngaku organisasi itu, terus organisasi jadi jelek namanya, Iya. gara-gara si oknum ini nih. Nah jadi kemarin tuh ada tweet kayak gini, nah nggak apa lah ya, Enggak apa-apa. Hey. Enggak apa. masalah tolol. Jadi ada 2 orang lagi chatan, kata dia duluan aja sel, Oh itu. masih bikinin bokap sarapan nih, ntar aku nyusul janjian jam 9.30. Seriously? Katanya. Seriously? Hari gini lo masih masak buat bokap lo. Ternyata sekeliling gue masih banyak penganut patriarki. Bersyukur bokap gue bisa apa-apa sendiri, gak bermaksud ya. Percuma lu kuliah tinggi tapi masih ngurus dapur. Kembali lagi kebiasaan. Bekal dipermasalahin. Ini punten pertama. Apa? Jancu. Gue emang gemuk-gemuk
feminis. Patriarki bukan kayak siapa yang masakin atau untuk siapa yang masakin, enggak. Balik lagi ke definisi awal, yaitu posisi laki-laki sebagai pemegang utama. Jadi posisi perempuan itu kegeser, jadi minoritas kan, itu yang jadi masalah. Nah, kenapa bisa kayak pokoknya kalau udah musik itu patriarki? Enggak kayak gitu. Yang dibahas itu sebenarnya itu pekerjaan domestik nih, misal apa-apa tuh selalu perempuan yang di dapur. Pokoknya kalau laki-laki tuh enggak deh, ngapain sih laki-laki kan nggak boleh gini, nggak boleh di dapur, nggak boleh bebenah. Padahal kan kayak hal simpel mungkin masak atau mungkin bebenah, nyapu apa segala macam itu kan basic life skill. Kalau itu basic lah ya. Basic life skill. Nggak mungkin kan lo lapar lo tiba-tiba turun pizza dari langit kan. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu. Cuman tuh mungkin orang-orang kayak gitu dia belum ngulik secara dalam. Mungkin dia tuh sudut pandangnya terlalu sempit ya. Siapa tahu bapaknya stroke atau misalnya Nggak gitu juga, cu. bisa Iya aja sih, iya sih, bisa bisa aja aja, nggak bisa aja kan, bisa aja, Iya, bisa iya, aja. iya. Misalnya Afifah lagi bikin Iya. vokal, tiba-tiba gua sosok oknum nih. Set. Ya Ilafa, lu kan ketua, misalnya lu kan bla 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 itu, bla. masa lu bikinin bokap buat lu sih? Mungkin Apaan sih? bikinin bakal buat bokap lu sih, Iya, gitu. iya, Dia iya. sudut pandangnya sempit, dia cuma ngelihat Ngomong itu tuh pembelaan patriarki gitu. Nah, iya, jadi sebenarnya lu mau bikinin bekal, lu mau enggak, itu terserah lu gitu kan. Cuman namanya masak itu lu harus punya, ingat ya. Masak itu harus punya gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa masak nggak apa-apa, tapi harus belajar. Kenapa? Kalau misalnya lu ada apa-apa nih di toko pepet atau mungkin nggak bisa beli, lu minimal bisa masak aja. Iya. Tumis-tumis. siapa tahu ada zombie apokalips kan, dunia hancur, mau makan nggak bisa, mau makan masa makan daging bening. Nggak, itu balik ke sudut pandang sih menurut gue. Mungkin dia sudut pandang terlalu sempit ya. Nggak tahu gitu apa Soalnya yang dia mungkin alami. dia basicnya budaya, cuman maksudnya di budaya tuh lebih gimana ya? Cewek lebih someah gitu ya istilahnya. Apa itu Tapi someah? someah itu apa? Apa itu lebih someah? lebih lemah lembut gitu. Jadi harusnya masak gitu. Cuman disalahartikan dengan si cewek, ya udah lu cewek aja, udah ini udah cewek aja gitu. Mungkin oknum cowoknya itu maksud gua, bukan ceweknya ya. Ya nggak sih? Ya intinya mau masak, mau lu ngapain itu genderless ya, gak mana gender, karena lu sebagai makhluk hidup lo harus ngelakuin. Toh safe aja banyak yang cowok kan. Iya. Cewek juga banyak. Cewek juga banyak kan. Nah, terus buah dari feminis ini itu gua denger feminazi. Iya. Apa itu Bukan feminazi buah coba? ya. Feminazi itu jadi Kalau buah mah hasil. Ini kita Kalau awam, bukan kita hasil, awam. bukan hasil. Ini yang gua tangkap ya. Jadi feminis itu bukan pecatan apa ya? Feminazi. Cabang dari feminis itu feminazi. Jadi feminazi itu mereka tidak setuju dengan kesetaraan. Mereka lebih setuju perempuan di atas laki-laki. Superior. Superior. Cabang feminis itu sebenarnya bukan feminazi. Feminazi itu edekan untuk perempuan yang emang dia lebih ke matriarki. Apa itu matriarki? Matriarki itu kebalikan dari patriarki. Matriarki itu dia pola pikir yang menempatin perempuan di atas dibanding laki-laki. Ya. Apa namanya tadi? Matriarki. 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 Oh, matriarki, maaf. Nah, kalau cabang feminis, aliran feminis itu banyak. Ada yang postmodern, ada yang ekofeminisme, ada yang neurofeminisme. Gua nggak bisa jelasin satu-satu soalnya itu panjang banget. Ya. Jadi Yang penting dasarnya aja lah ya. silahkan lo cari. Dan kalau misalnya feminisasi itu sebenarnya ledekan kayak tadi, terus ujung-ujung jadi apa? Jadi SJW kan. Oh, jadi jatuhnya kayak misalnya Jadi tuh orang kira kalau udah berbau feminis adalah SJW. Ya. SJW kan social justice warrior. Iya. Nah, berarti jatuhnya kayak aktivis kan. Iya. Aktivis itu kan banyak, ada Iya. yang aktivis kuliah apalah alam, ada yang aktivis tembakau apa segala macam kan. Jadi apa ya? Ya nggak tahu, gue juga heran sih kenapa tiba-tiba labelingnya ke SJW gitu. Nah, soalnya ini ada juga orang-orang yang mendukung gerakan oknum-oknum itu mendukung gerakan feminazi. Jadi dia bilang gini, aku sih no ya bikin bekal katanya. Aku kuliah tinggi-tinggi, kerjaan gaji gede, masa iya harus terjun ke dapur jadi pembantu? Berpendidikan kok mau disuruh-suruh jadi pembantu? Nggak usah kuliah aja kalau akhirnya jadi pembantu. Aku mendukung feminazi. Gue nggak tahu ini roasting apa, gue nggak tahu ini satir Ini apa nggak tahu gimana. dah. Nggak tahu ya, Nggak tahu. ini pokoknya ini Cuman apa? sebenarnya ke dapur itu bukan lo menjadi pembantu ya, beda. Setuju. Itu udah beda. Lo ke dapur karena emang lo lapar, lo pengen makan, atau lo Iya. emang mau habis makan lo pengen cuci piring, gitu Iya. kan? Apakah di kalangan apa tadi kebalikan matriarki dapur itu tempat yang haram? Nah sebenarnya Pakai di dapur ada babi. Cik, kesel itu. Lanjut. Lanjut.
Jadi sebenarnya ke dapur itu nggak masalah, dan ke dapur itu bukan untuk perbudakan ya. Soalnya perbudakan nggak sesimpel itu. Iya. Iya. Nggak ada unsur slave anjing di dapur masak. Masak. Nah, kalau misalnya dia ke dapur dipaksa, nih misalnya, ya lu kan emang kodratnya di dapur begini-begini. Nah, kita coba deh kita cari arti kodrat. Kodrat coba lu cari di KBBI. Kodrat itu adalah sesuatu yang udah anugerah dari Tuhan, yang nggak bisa diganggu-gugat. Contoh, perempuan punya payudara, laki-laki punya penis, sudah kayak gitu kan. Iya. Itu udah itu kodrat. Iya. Iya. Nah, tapi kalau kodrat di dapur atau di mana itu salah. Berarti secara nggak langsung melakukan pendomestikan perempuan. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ke dapur nggak masalah, tapi kalau ke dapurnya dipaksa, habis itu kayak di apa ya, Kesek-kesek. kayak dimanipulatifin apa gimana itu baru salah. Bikin masalah tuh ke dapur gak masalah kan? Ya nggak masalah ke dapur. Yang masalahnya itu kalau misalnya gue punya cewek, tiba-tiba akalnya pendek. Terus Dalam sikon apa dulu dalam Beb? sikon misalnya gue suaminya nih, Iya. baru pulang kerja, Ma masak dong lapar, Aku capek. aku capek. Terus Makan, makan. kata si istri gue, nggak lihat apa lagi sosial mediaan. Apakah itu buat termasuk patriarki? Contoh Maksa ya, dia, itu contohnya. Kalau misal dia punya anak dan emang lagi di HP-nya ngapain nih, sosial medianya Sosial ngapain? media aja gitu. Nggak jelas. Nggak jelas. Kalau nggak jelas Gitu. itu namanya salah lah, kan udah hak anak buat makan. Apalagi lu males-malesan. Salah. Jadi kalau misalnya itu feminazi, gue juga tidak membenarkan kalau ujung-ujungnya jadi matriarki atau mungkin misandri. Misandri itu kayak Misandri apa? kebalikannya dari misoginis. Misandri itu kayak kebencian sama laki. Contoh kayak bakal kemarin, bakal yang rame. Iya. Yang waduh ini feminazi itu padahal yang buat itu laki-laki androgini. Oh, gue nangkep deh. Jadi Ya nah, soalnya kalau emang lo baca dari semua tweet dia itu emang bawa sentimen dia kesel sama cowok gitu, bukan dia Jadi, feminis. jadi kesel sama Udah cowok kesel gitu ya. tuh, kayak udah Iya. anjing gue benci banget sama cowok gitu. jadi itu dasarnya dia emang gak suka sama cowok, cuman dengan embel-embel dia Enggak. SJW. Enggak gitu. Enggak Dia gitu. cowok. Oh, itu cowok? Enggak, maksud gue Dia cowok. dia ini cowok, dia ini laki-laki androgini. Nah cuman dia kan ngangkat nggak mau bikin bekal, dia ngerasa perbudakan gitu kan karena emang sentimen dia kesel sama cowok. Iya. Tapi di akun itu atau orang itu dia nggak pernah bawa atau mungkin bikin argumen tentang kesetaraan. Cuman orang-orang langsung marah-marah. Wah ini feminis, wah ini begini-begini. Enggak. Kalau emang feminis sebenarnya nggak masalah, mau dia di dapur, mau dia di kantor, mau dia di mana itu, ya itu terserah lu selama lu ngelakuin itu nggak ada paksaan. Ngelakuin itu lu seneng. Karena kan di tweetnya masalahnya tuh kan kelihatannya cewek gitu ya, kita nggak tahu. Iya, makanya. Kemarin tuh Orang awam kayak kita tuh nggak tahu. Kemarin tuh gue nangkepnya dia itu cewek. Kan? Rambutnya panjang gitu PP-nya. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gue nangkepnya tuh dia cewek yang emang pada dasarnya udah nggak suka sama cowok. Menyebalkan gitu. Nah, dia udah nggak suka sama cowok, tiba-tiba ada satu tempat yang bisa disebut feminis lah ya. Nah, akhirnya dia mengkambing hitamkan si feminis Iya. itu buat dia ngebacotin orang-orang yang kayak bikin ini bikin bukel. Haram. Haram. Jadi pada dasarnya emang dia nggak suka sama cowok, akhirnya dibesar-besarin dengan mengkambing hitamkan feminis. Itu yang kita lihat. Yang gua tangkap yang gitu. kita lihat. Jadi gua Tapi bilang emang dia kalau- oknum Kalau gitu. realitanya dia bukan oknum, dia emang bukan feminis apa segala macam. Dia bukan siapa-siapa lah ya, sampah. Dia- Bukan. Salah gua ngomong. Intinya dia bukan siapa-siapa, dia cuma laki-laki androgini dan emang mungkin dia punya sentimen ke laki-laki kali ya. Jadi dia bikin argumen kayak gitu. I've been under law, I've been taking my time bang. Guy! Cuman orang-orang udah pada marah-marah duluan, nggak mau nyari tahu. Iya. Emang kita tuh emang budayanya Barbar dulu daripada Barbar, baca barbar. dulu. tersulut dulu baru Baru mikir. mikir. Karena emang kebanyakan dari kita tuh cepat mendengar, cepat Bereaksi, ya? Harusnya kan Iya. lama mendengar, maksudnya cepat mendengar, lama Anda- Jadi mikir dulu maksudnya gitu. Ngasih saran untuk diri sendiri. Itu digabut-gabut bagaimana bangsa? Enggak, itu emang pantas Oh, begitu. iya. Ada kasus lagi nih. Jadi ada orang nge-tweet gini, bahasa Inggris ini, gua translatein karena gua pintar. Kenapa nyuruh gua educate yourself? Pintar gua. Ih, SS-annya gue masukin ada translate-nya bangsa. Jadi Jadi intinya gini, ya, intinya nih ya, dia nge-tweet gini, jika jika Anda menyusui putra-putra Anda, if you bless yourself. Anda melatih mereka untuk menjadi pemerkosa ketika mereka besar nanti.
Anda pada dasarnya mengajar mereka bahwa mereka dapat menyentuh tubuh wanita kapan mereka without mau. consent. Ya, jika Anda menentang pemerkosaan, berhentilah menyusui anak laki-laki. Hah? Apakah itu sudah Itu siapa kewajiban yang suami? buat? Nggak gini. Menyusui itu emang udah Kodrat jatuhnya, kodrat. Karena Kenapa wanita gitu? punya Kalau misalnya lu ini. punya payudara dan emang lu hamil ada asinya nggak keluar, yang kena Sakit, penyakit juga perempuannya Ih, juga. suka nih. Iya. ini baru the real, nggak kayak itu. Jadi yang kena penyakit juga perempuannya juga, sedangkan bayi dari umur 1 sampai 6 bulan itu emang harus ASI. Iya. Nggak boleh pakai yang lain-lain, emang disaraninnya ASI. Iya. Gitu. Enggak ngelihat. Soalnya kandungan ASI dalam di Lebih- kandungan lebih bagus ASI lah di sama susu di ya. susu sama di susu Formula. formula bagusan ASI. Iyalah. Ya buat apa perkembangan otak dia apa segala macam itu bagusan ASI. Sekarang gini aja, mana ada macan minum susu SGM. Gak ada, hewan aja. Enggak, maksud gua, Hewan aja menyusui di. gua mikirnya apa gitu. yang mendasari orang-orang kayak gini punya pemikiran gini loh. Sumpah gue gak tau gue udah kayak gitu, sumpah. Kalau jujur ya, gue dari kemarin gue juga di tag itu Hmm. dan gue emang speechless karena gue gak tau, gue gak pernah kepikiran buat Mungkin Jatuhnya psikopat aja. enggak mungkin dia emang punya trauma tersendiri sama cowok. Dia mungkin pernah dilecehin sama cowok yang asal slebeo. Itu kan suka Bisa banyak jadi, di pinggir bisa jalan. jadi. Itu cewek lagi trauma jalan, yang slebeo. trauma yang berlebihan gitu misalnya Iya. dia kalau misalnya. bilang trauma berlebihan, gue kurang setuju sih Setuju, emang karena iya. emang Kenapa? trauma itu emang gak enak gitu kan. Tapi Oh kalau iya, misalnya iya orang sih. ini ngomong dari trauma, gue juga gak tahu kan. Hmm. Karena emang gue gak tahu juga siapa yang buat gitu kan. Kalau Ini misalnya siapa sih namanya? Syaka. Syaka Alia. Syaka. bisa Alia. aja tuh akun gak jelas. Bisa Iya, aja sih, iya, aku iya, benar. iya. Ntar kita cek lah ya. Ini yang kayak gini-gini sih, misalnya kalau misalnya fake account atau gimana yang kayak kata lu, emang kayak gini yang nyulut-nyulut Iya, itu. emosi masyarakat Iya, gitu ya. makanya badan pertama gue juga heran kenapa orang kok sering ngasih panggungnya ke orang yang problematik gitu. Ngerti gak sih? Ngerti, Kayak, ngerti. kayak orang nih kan feminis Ini tuh orang- banyak nih, iya. sedangkan di lingkungan gue sendiri mereka pada santuy-santuy aja. Kenapa gitu. nggak apa yang bermasalah? Ya nggak sih? Nah, jadi kayak lo kenapa lo ngasih panggung tuh ke orang yang emang bermasalah terus? Karena gitu. kan itu drama di internet. Balik lagi. Nah, Kayak iya. si Ferdinand baru di Ferdian. Ferdian baru di penjara bentar udah keluar lagi, sekarang enak lagi hidupnya, cu. Karena emang itu sebenarnya panggungnya mereka cari juga sih, nggak bisa nyalahin kalau netizen misalnya juga. panggung gue nggak tahu sih, cuman yang gue heranin kenapa suka ngasih yang ke problematik, sedangkan yang santuy itu banyak. Iya, yang lebih positif Nah, lah. jadi yang ke gitu ya. spotnya yang problematik. Karena emang netizen sukanya keributan gitu. Emang udah Yang sekalinya mendidik nggak di-share gitu, yang jelek-jelek ini jelek. Gitu. era pers Kan Indonesia gitu. udah mati ya ini. Nah terus ada lagi nih, dia bilang gue heran aja nih ASI kok diributin ya, kata dia kalau gue punya bayi terserah gue dong mau ngasih ASI atau enggak, sedangkan suami gue wajib sediain stok susu untuk anak gue. Kalau misalkan gue nggak mau ngasih ASI karena itu udah tanggung jawab suami, kok jadi perempuan yang repot? In my humble opinion, Yes. sebenarnya ASI itu perlu. Balik lagi kayak tadi buat anak lu gitu kan, Emang kewajiban. tapi emang banyak ya perempuan yang emang ngasihnya nggak banyak, jadi ASInya seret. Jadi sebenarnya yang jadi fokus utama itu jangan apa ya, Jangan percaya susu formula. jangan Nggak gitu. nggak gitu. Gimana? Karena banyak perempuan yang emang ngasihnya nggak banyak, terus yang apa suka dibully gitu jadinya. Harusnya kan iya, jadi kayak ih Ceng-cengan. pakai susu formula emang gini ya aslinya ya, itu kan bener nggak boleh, soalnya kan emang si ibunya sendiri yang aslinya nggak banyak, itu yang jadi masalah. Soalnya setahu gue kalau misalnya ngasih seret sakit nggak sih? Setahu Ya gua nggak tahu kalau iya gua sih, enggak pernah. maksudnya Gimana? enggak, Gua lu belum pernah, nanya. pernah denger cerita nggak? Soalnya mamah gua kalau misalnya asinya lagi seret atau lagi kayak gimana, katanya sih sakit katanya. Itu gua Soalnya nggak tahu, belum nanya lu juga gue. Setahu gua kalau misalnya nggak dikasih ke anaknya dia sakit. Iya, jadi kalau misalnya numpuk nih Kalau asinya itu, nih, Mbak. itu sakit juga, cuman kalau misalnya seret gua kurang tahu ya, soalnya gua belum nanya juga sama nyokap gue nih. Nah, tapi yang jadi topik utamanya sebenarnya tuh nggak usah stigmain perempuan yang emang aslinya seret gitu. Cuman gua nggak tahu kenapa bisa jadi ke situ. Mungkin itu Jadi bully-bullyan jauh. antar cewek aja, Be. Seret, Jadi, seret, kamu seret. Kita bakal lanjut ke Q&A. Jadi kemarin tuh gue bikin Q&A di IG gue, Instagram. di Instagram. Gue bilang gue mau bikin video seputar feminis Feminis. yang orang-orang awam feminis itu apa. Jadi kalau mau nanya aja. Akhirnya
banyak pertanyaan yang Masuk. enggak pertanyaannya bangsat sebenarnya ini, tapi gue pilih yang bagus-bagus. Yang 3 ambil 3 aja, Ya. 3. Yang pertama dari Lukman. Sebenarnya feminis itu sejalan sama pemikiran RA Kartini atau enggak? Banyak orang yang salah mengartikannya. Jadi masih sejalan kok. Karena emang kesetaraan. Karena emang kesetaraan dan emang fokus utama kan juga equality dan ekuitas kan. Jadi aku sampai dibilang sejalan ya masih orang-orang masih banyak kok yang suka statement perempuan, yang suka ya gitu-gitu lah. Tapi bagaimana pendapat RA Kartini ketika melihat itu yang susu? Apakah dia akan kecewa? Kecewa sih tapi. Kecewa sih. Saya juga Nangis. mungkin nangis ya. Nggak tahu selain RA Kartini banyak juga pejuang wanita cutnya. Taunya yang Kartini aja. Belajar saja. Mari. Lanjut lagi lah. Oke. Ada lagi nggak? Ini ada yang kirim salam. Kirim salam. Emang radio? Sejak kapan astrologi jadi radio Anda? Dengar dulu. Ini Titip bodoh, salam. bodoh. Tetap semangat berjuangnya walaupun titip salam. Tetap semangat berjuangnya, pantang menyerah walaupun tak digubris. Wah, Patriarki anjing ini yang nanya. Sumpah gue aja. Anda kalau bisa Lo nyikapinya gimana? anjing soal ini? kocak. Kocak siapa Masa- siapa namanya, Cuk? Akmal Hadikusuma. Akmal. Hey. Bagus, iya, Anda. Kak. Lo kenal sama Akmal? Mampus lo Jadi anjing. ah, Dia pasti nggak tahu gue udah sebenarnya gue lucu sih kemarin gue ngeliat story dia juga yang Iya, dia dabernya Doraemon meninggal. Iya. Kalian terlalu sibuk dengan RUU PKS, please. Gue sebagai korban dan Mampus kau ya. apa ya? Dan gue sebagai pendamping yang emang sering dapat laporan korban Yes. tahun ini aja. Taunya kemarin awal bulan nih, gue lupa tanggal berapa. Dari Komnas Perempuan itu dia ngasih data grafik. Itu udah ada 400.000 lebih perempuan jadi korban pelecehan dan kekerasan. Tapi itu datanya dari Komnas laporan. Perempuan, Laporan. Ya, dinas valid itu. ya. Valid ya. Laporan. Jadi ini apa? Jadi ini gunung es. Kenapa gue bilang gunung es? Iya, Karena yang cuma di ujungnya atasnya doang. Soalnya yang ke akun gue sendiri dan yang ke akun planisme gue sendiri itu masih banyak. Soalnya emang kadang kita suka ngarahin mau nggak nih lapor ke Komnas Perempuan begini-begini, mereka nggak mau. Karena alasannya Jadi yang nggak mau ini kan juga nggak kebaca. nggak mungkin lebih baik dari itu pas soalnya kemarin Emang ada banyak. beberapa kasus temen gua diperkosa, dia nggak berani ngelapor karena dia takutnya kalau dia ngelapor terus semua orang tahu Jadi aib. jadi aib. Makanya gue nanya lu PKS itu supaya melindungi korban. Melindungi Nah, jadi misalnya kita lapor ke polisi, emang banyak sih teman-teman gue yang lapor kayak kamu pasti pakai bajunya gini-gini ya. polisinya juga bangsat. Pasti kamu pulangnya malam ya. Nah, jadi sebenarnya RUU PKS itu ada, kalau aku mau dengerin ya, itu itu untuk melindungi korban ya. Salah gua. Iya, karena korbannya banyak nih. Bahkan gue sering dapat laporan yang laki-laki juga jadi korban. Laki-laki jadi korban gimana, Cuk? Laki-laki Mana juga sih? jadi korban. Gimana coba maksudnya? Banyak kayak dapat omongan kayak ya lu sering lihat lah kayak laki-laki. Oh enggak, oh iya ada satu nih ini Kayak dari gua nih. kalau gue sering lihat kayak ininya titik lo gede gitu. Nah, enggak, Terus bentar, juga bentar. pernah ada yang di groping. Bentar, ini dari gua. Bentar, Iya Cuk. tahu, iya tahu. Bentar, enggak ini dari gua nih. Gua dulu sering main basket. Iya, sering main basket. Gua keringetan dong, otomatis keringetan. Dulu tuh nggak 1-2 orang yang ngomong ke gua. Guanya sih biasa aja ya. Cuman ini pendapat lu gimana nih? Dam, lu kalau main basket keringetan banget. Ih, aku suka. Nah ini aku sukanya. Apa? Nah itu dia di sini aku suka gitu. Apalagi pas lu buka aduh, itu nggak usah diterusin lah. Itu berarti jatuhnya plesekan. Plesekan. Maaf, plesekan jadinya. Apa itu plesekan? Pelecehan juga dong kayak gitu. Jatuhnya kayak mungkin lo merasa diseksualisasi gitu ya, lo merasa di. Sebenarnya enggak sih, tapi ini juga pertanyaan dari teman gua nanya kayak gitu. Kalau untuk gua sendiri sih, gua waktu itu bilang untuk gua kayak diseksualisasi. Karena kalau yang lo demen sama orang karena badannya ya udah kayak simpen aja. Iya kan, keep yourself Ya, lah gitu. Keep sama aja kayak lo liat cewek nih gitu. Terus lo sange ya, keep it yourself. Iya, gitu ya kan. udah gitu. Kalau- Sangemu sendiri. Kalau misalnya lo udah ngomong,
misalnya lu udah ngomong atau lu bikin suatu aksi, berarti itu udah jatuhnya pelecehan. Saya laporkan Ini Anda. bukan humble Bilang opinion saya. ya, tolong, jadi bisa dikoreksi gitu kalau kurang. Oke, ini yang terakhir Pak. Terakhir. Terakhirnya ini ultimate, karena gue nyimpen terakhir yang ultimate. Tidak ada yang salah being feminazi. Dengar dulu. Sistem dan budaya patriarki memang harus dihancurkan dengan cara yang keras. Sudah terlalu lama kita terlena dengan cara konvensional yang halus. Kita dulu. Jangan pernah takut dibilang feminazi oleh mereka yang terkekang budaya patriarki. Bahkan jika kata itu terlontar dari mulut seseorang perempuan sekalipun, tetap lawan, jangan pernah berhenti. Tapi kalau Gref. misalnya ada perempuan, gue harap sih diedukasi ya, diajarin ya. Soalnya emang gak semua perempuan punya apa ya, punya wadah atau mungkin punya lingkungan yang pas buat diajarin soal kayak gitu. Tapi emang kalau nganjurin patriarki emang bagi gue harus, karena gue juga capek sebenarnya. Tapi kita enggak. Gua netral. Kita patriarki sebenarnya. Gua kayaknya gua patriarki deh. Soalnya gua kan ada pembantu. Kadang gua halus. Bi tolong dong. Enggak gitu tuh. Bi tolong, itu termasuk gak sih kan bi cewek? Apakah gua patriarki dengan menyuruh Apakah gue asisten matriarki rumah tangga? ketika gue minta tolong ke laki-laki? Office boy gitu ya. office boy ya? Berarti emang udah seperti Ya, itu jawabannya Ya enggak, kalau Cuk. gue minta tolong gak ada urusan patriarki Nggak sama tahu. patriarki. Tiba-tiba gua nyuruh pembantu gua, apa TB patriarki? Nggak ada itu kalau pembantu gua ternyata oknum. Kan itu saya kok punya tuan patriarki. Ngapain Anda bekerja? Kan itu pekerjaan. Iya, oke. Enggak usah cerita. Maaf, saya menggebu-gebu. Nanti jokes itu kalau nggak ada Afifa. Untung gue udah sering ngeliat begini ya. Oke, ini udah ke ini udah kejawab semuanya. Udah kejawab semua sih, Jadi, udah clear juga. kalau misalnya masih banyak orang yang belum paham feminis apa, berarti belum nonton video ini. cuy. Nonton lah, makanya astrologi nggak ada lagi. Channel yang nggak benar, tiba-tiba bener ini hari ini ada angin apa ini? Soalnya kita emang mendukung kesetaraan. Mendukung setara. Tapi kalau yang- tapi kita nggak setuju sama yang penindasannya juga. Sama yang kayak gitu-gitu tadi tuh yang dibacain gua nggak setuju. Secara nggak langsung juga patriarki kan juga ngerugiin kalian. Kalian kan juga ditekan sama Iya, gara patriarki itu kita dianggapnya ntar sama cewek sebagai patriarki, padahal belum tentu kita patriarki. Padahal kita biasa aja. Biasa. Terus impact lain juga, nggak cuma itu doang. Jadi kan gue bilang gitu, kayak gue bilang tadi, patriarki kan juga nekan ke kalian nih. Kayak kan lu cowok, lu harus bayarin makan. Lu cowok, pokoknya lu kalau jadi cowok lu harus punya rumah. Kalau nggak lu mau jadi cowok, kalau nggak lu begini. Nah, itu Kan kalian kan juga ditekan secara nggak langsung. Kalian giliran yang enak-enak minta kesetaraan, giliran yang sulit kan cowok. Wah, itu bukan kesetaraan jatuhnya kan. Iya. Itulah ya. Pokoknya Ada nggak ada pesan nggak dari lo untuk Ya Apa pesannya yang mau disampaikan? sebelum labeling sesuatu, sebelum mendidik sesuatu belajar dulu. educate. Ya. Kalau ya tadi sempat dimention kan kayak educate yourself itu emang harus, karena nggak mungkin semua orang bisa ngajarin lo. Kalau Yes. lo mau pinter lo belajar, kalau mau goblok terserah lo mau ngapain juga aman. Ya. Jadi kalau misalnya emang pengen pintar, emang pengen jadi bijak atau mungkin wawasannya luas, belajar ya. Misalnya ketemu orang baru nih, emang dirasa wah nih orang emang udah pengalaman banyak atau mungkin wawasannya luas. Kosongin gelas itu kayak ya udah kita sama-sama dari nol lagi, Iya. biar kayak pom bensin deh. Tapi kalau misalnya ada kontra, mungkin ada debat, ada beda diskusi gitu. Jangan dianggap sebagai debat. Anggap aja jadi diskusi. Nah, pas udah kayak gitu jangan gedein emosi. Kalau gedein emosi, gedein ego, nggak kelar-kelar. dan Anda kalau nggak mau emosi nonton astrologi. Yang ada makin emosi nontonnya. Wah, terlontar dari mulut. Karena kita sebenarnya udah ngerosting di yang sebelumnya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama apa akun lu? Jangan lupa buat follow Puanisme Bogor. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman atau mungkin pengen ngadu tentang pengalaman kalian, khusus di wilayah Bogor, bisa follow. Dan follow juga akun Instagram gue, Afifah FITR. Karena Karena gue dia- sering mengedukasi juga tentang feminisme atau mungkin kekerasan atau pelecehan. Jadi kalau follow lihat SG-nya udah kayak lihat seminar. Jadi follow. Oke, terima kasih buat TB. Gua ada Mahardika. Gue ketemu di ini. Cabut. Cabut.
Dah lah, generasi boomer.